Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamali dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Nah, pada hari ini syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam rangka daring moda jaringan pemberian kuliah tentang hukum Islam kepada mahasiswa Persada Bunda. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian serta mahasiswaku, mahasiswa Persada Bunda Pekanbaru Riau, Indonesia. Pada malam hari ini saya akan menceritakan atau memberikan kuliah yang ke-10 dengan judul Pokok-pokok ajaran Islam. Yang saya ungkapkan adalah 10 pokok-pokok ajaran Islam. Namun pada malam hari ini saya hanya menyampaikan 5 saja. Yang 5 lagi itu merupakan PR bagi mahasiswa. Maaf ya Bapak Ibu saudara sekalian, saya minum dulu, agak demam sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pokok ajaran Islam itu yang diungkapkan melalui maqasid syariah. Jadi maksudnya ada 5 tujuan hukum Islam sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syatibi. Yang pertama namanya hibzul aqli. Artinya memelihara akal. Jadi karena memelihara akal inilah tujuan hukum Islam. Karena itu akal tidak boleh dirusak walaupun hanya 1 detik. Karena itulah diharamkannya minuman keras. Minuman keras itu akan merusak otak. Minuman keras akan merusak akal. Kalau dalam Al-Quran jelas dikatakan hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Nah, banyak juga yang haram yang lainnya selain dari minuman keras, disebutkan daging babi, mengundi nasib dengan anak panah bertenung. Nah, tapi yang paling penting yang pertama ini adalah tujuan dari hukum Islam atau maqasid syariah itu adalah memelihara akal yang disebut dengan hibzul aqli. Yang kedua hibzul mali, artinya memelihara harta. Jadi karena tujuan Islam itu memelihara harta, makanya tidak boleh merusak harta orang lain. Harta kita sendiri pun harus dibentengi. Diharamkanlah mencuri. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat 38 dikatakan asyariqu wasyariqatu fajlidu bainahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri yang wanita haruslah dipotong tangan keduanya. Kalau sampai nisabnya, kalau ukurannya tidak sampai ya tidak diberlakukan hukuman potong tangan. Terus yang ketiga hifzuddin. Nah, artinya memelihara agama. Jadi agama itu harus dilindungi oleh hukum. Hak asasi manusia untuk beragama. Kenapa demikian? Karena agama itu merupakan fitrah manusia, alami, sifat alami manusia. Seandainya manusia tidak mendapatkan agama yang benar, dia akan mencari agama-agama lain yang tidak benar. Kenapa? Karena keperluan kebutuhan manusia terhadap agama itu sangat mutlak. Sama dengan manusia memerlukan makan dan minum. Seperti itulah memerlukan agama.
Kalau nasi, pisang, martabak dan makanan lainnya, makan minum itu adalah makanan fisik, maka agama adalah makanan rohani. Orang yang tidak beragama, rohaninya menjadi lapar, lama-lama menjadi kering, menjadi mati. Jadi rohaninya mati. Orang yang tidak beragama, rohaninya menjadi mati. Maaf ya, sorry. Nah, jadi memelihara agama itu penting sekali. Nah, yang keempat, hibzun nasli. Hibzun nasli. Ini mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, urutan-urutannya yang saya buat ini tidak mutlak. Nah, nanti bisa dilihat, tapi yang penting bagi saya adalah 5 poin ini. Tidak mesti hibzul aqli itu yang nomor 1. Dalam catatan saya nomor 1 kan hibzul aqli, nomor 2 hibzul mali, yang ketiga hibzuddin, yang keempat hibzun nasli. Hibzun nasli ini artinya memelihara keturunan. Karena itu zina diharamkan. Kenapa? Karena orang berzina itu adalah merusak keturunan. Di samping merusak rohani, jasmani, merusak tanggung jawabnya secara muruah, kemanusiaan, martabat kemanusiaan menjadi rusak dengan zina itu. Nah, karena itu perlu hukum yang melindungi keturunan yang disebut dengan hibzun nasli. Nah, inilah diantara hukum Islam itu: memelihara akal, memelihara harta, memelihara agama, memelihara keturunan. Nah, dan juga hibzul jasadi. Hibzul jasadi, memelihara tubuh. Tubuh manusia ini tidak bisa, janganlah dirusak. Kalau dirusak, manusia itu sendiri akan rugi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya mewajibkan mahasiswa saya membuka internet. Dari apa yang saya uraikan, karena waktu singkat jadi tidak cukup. Nah, ditulis di sini maqasid syariah. Maqasid syariah ada 5. Ini disebutkan maqasid syariah. Coba lihat, ada di internet yang disebut dengan maqasid syariah atau hikmah syariah. Nah, di sini ada pengertian dan contoh-contohnya dari hikmah syariah. Nah, maqasid syariah, baik urusan yang berkaitan dengan dunia maupun yang berurusan dengan akhirat. Dalam susunan yang ada ditulis di internet ini, di nomor 1-kannya adalah hibzuddin, menjaga agama. Yang kedua hibzun nafs, memelihara jiwa. Wah, ini yang tertinggal oleh saya tadi. Hibzun nafs, memelihara jiwa. Karena itu tidak boleh mematikan jiwa orang, membunuh orang tidak boleh. Siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Nah, ini kemarin terjadi pada Laskar Jihad Habib Rizik, itu 6 malah terbunuh. Berarti 6 kali penduduk dunia ini yang telah dibunuh oleh orang yang menzaliminya. Nah, jadi di sini yang pertama hibzuddin, memelihara agama. Yang kedua hibzun nafs, memelihara jiwa. Yang ketiga baru hibzul aql, memelihara akal. Yang keempat hibzun nasl, memelihara keturunan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Halo? Ya. Halo? Wah, tidak jelas suaranya. Halo? Ah? Ya. Tidak jelas. Sebentar ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada yang menelpon. Kita lanjutkan lebih dahulu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang pendapat As-Satibi. Kita jadi ada dua dong. Apa ini? Ada yang bersuara? Ya. Ya. Ini siapa yang menelpon tadi? Wah, ini. Ya, malam Dewi ya. Oh iya. Oh gitu ya. Oh, Mbak masih 3 menit lagi. 3 menit lagi. Gabung ya. Oh, baru coba-coba tadi. Yang pasnya 8.30, masih 3 menit lagi. Nanti kalau nggak nyambung juga, terima kasih. Mau lihat ya? Ya, masih. Oke. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, mahasiswa saya ada yang dari Batak, Tapanuli Utara, ada yang orang Nias, ada orang Karo, dan bermacam-macam. Pokoknya 50-50, separuh merupakan non muslim, sebagian lagi muslim. Tapi dia ikut kajian agama yang kebanyakan ini saya sungguhkan agama secara umum. Umpamanya agama berhadapan dengan ateis. Nah, sehingga seluruh agama bisa mengikuti. Yang agama Buddha, bagaimana membuktikan adanya Tuhan, agama Hindu, agama Kristen, agama Islam, bagaimana membuktikan adanya Tuhan. Jadi, walaupun saya mengajar agama Islam, tetapi ketika bercampur di dalam suatu lokal itu agama lain, maka saya ambil yang umum-umum saja. Buktinya adanya Tuhan, kemudian dasar-dasar hukum, kemudian nama-nama agama yang ada di dunia, agama-agama besar, sejarah kitab-kitab suci 5 agama besar dunia. Nah, saya bacakan kembali tujuan hukum Islam itu, hifzuddin, hifzun nafs, memelihara jiwa, hifzul aql, memelihara akal, hifzun nasl, nasl itu keturunan, kemudian hifzul mal, memelihara harta. Nah, itulah intisari atau maqasid syariah, maqasid dari hukum Islam menurut As-Satibi. Kalau menurut saya pribadi masih ada tambahannya, tetapi tambahan itu tidak sehebat yang diungkapkan oleh As-Satibi. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, sudah lewat 29 menit, maka saya akan coba menghubungi mahasiswa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu dia. Oke. Wah, sudah 30 ya. Start.
Nah, itu dia. Other meeting di yang lain-lain. Ya. Wah, belum muncul. Mahasiswa ya sudah muncul ya. Ada Togos, ada Alikaya Nasution, ada Merlina Julius, ya, Julius Zidami. Wah, mantap, sudah muncul ya. Kita tunggu teman-temannya. 1 more minute, 1 menit lagi. Ini siapa ini yang baru masuk? Ya, connecting. Wah, oh ya, ini siapa nih? Irwan Saputra Nasution. Irwan Sah kemana? Pernah ke rumah Bapak ya? Ngantar tugas kan? Oke. Oh iya iya. Tapi Irwan Sah ini udah profesor kayaknya. Penampilannya udah profesor. Ah iya. Ya kena. Tapi sembuh berarti ya. Mantap. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki dan dapat berkah ya. Oh ini Fajriyati. Oh ya, ini Fajriyati ya. Oke. Ya. Abang minum dulu ya. Karena bismillah. Oman Salkas. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Nah, teman-teman yang terlambat boleh masuk belakangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita mulai dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baiklah. Kuliah kita ini sudah kuliah yang ke-10 ya. Betul? Yang ke-10. Hah? Ya, apa judulnya Ari Wirawan? Bang Ricardo. Apa judulnya? Kuliah kita yang ke-10. Nah, apa judulnya? Ratna? Apa judulnya kuliah kita yang ke-10? Pertemuan ke-10. Ya? Apa? Oh, sudah, karakter manusia sudah. Kejadian manusia itu yang nomor 8 dengan nomor 9. Sekarang nomor. Nah, itu dia. Dasar-dasar hukum ya. 10 dasar hukum Islam. Nah, 10 dasar hukum Islam. Pada malam hari ini Bapak akan mengungkapkan hanya 5 ya. Sedangkan 5 lagi PR untuk kalian cari di internet atau melalui diskusi dengan teman-teman. 5 dasar hukum Islam yang didapatkan di dalam 5 tujuan hukum ya. Jadi ada 5 tujuan hukum ya. Yang pertama Hifzuddin namanya ya. Artinya memelihara hak asasi beragama. Ya. Hifzuddin. Ya. Jadi tujuan dari hukum itu ya memelihara hak asasi manusia untuk beragama. Tulisannya
Hif itu H I F zun. Hifzun. Nah, kemudian ujungnya dinu. Hifzud dinu. Ya. Ini siapa ini? Dewi. Tadi nelpon ya? Tadi Dewi nelpon ya? Iya, Pak. Ya langsung Dewi Iya. cantik sekali nampaknya. Najeges. Ayo. Nah, ada 5 tujuan hukum ya. 1. Memelihara hak asasi beragama. Namanya hifzuddin. Yang kedua, memelihara akal pikiran. Ya. Tujuan hukum itu memelihara akal pikiran. Nah, yang disebut dengan istilah hifzul akli. Hifzul akli artinya hak asasi untuk melindungi akal. Nah, karena itu mabuk-mabukan itu dilarang. Kenapa? Karena mabuk-mabukan itu merusak akal. Jadi akal pikiran yang sehat itu walaupun 1 detik tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dirusak. Kalau meminum minuman keras, akal akan rusak. Orang kalau minum minuman keras itu tidak kenal lagi dengan saudaranya, tidak kenal lagi dengan adiknya, dan dia tidak bisa lagi berpikir logis. Dia hanya mengikutkan nafsunya saja. Karena itu hukum melarang minuman keras. Udah 2 ya. Pertama, memelihara hak asasi beragama. Yang kedua, memelihara martabat kedudukan akal pikiran. Namanya hifzul akal. Yang ketiga, namanya memelihara harta. Jadi tujuan hukum itu termasuk memelihara harta. Karena itu harta orang tidak boleh dirusak, harta orang tidak boleh dicuri, dilarang. Karena salah satu tujuan hukum itu menyelamatkan harta, baik harta kita pribadi maupun harta orang lain, yang disebut dengan istilah hifzul mali. Saya ulangi, hifzul mali artinya kewajiban melindungi harta. Karena itu tidak boleh merampok harta, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh, karena itu merusak harta orang lain. Bagaimana kalau harta kita sendiri? Boleh apa tidak dirusak? Mubazir atau digunakan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat juga tidak boleh. Walaupun harta itu milik kita sendiri. Hifzul apa tadi namanya? Memelihara harta? Hifzul mali. Mantap. Yang keempat lagi. Yang keempat, hifzun nafsi, memelihara jiwa. Nah, itu dia. Yang keempat, tujuan hukum itu memelihara jiwa. Jadi tidak boleh menghilangkan nyawa orang, baik 1 orang maupun 6 orang, seperti terjadi pada Laskar Habib Rizik. Nah, itu 6 orang. 1 orang saja tidak boleh, ya. 1 orang saja tidak boleh. Siapa yang menghilangkan jiwa orang 1 orang, seakan-akan dia menghilangkan nyawa manusia seluruh dunia. Sebaliknya, siapa yang menyelamatkan nyawa 1 orang, seakan-akan dia menyelamatkan nyawa manusia seluruh dunia. Nah, sedangkan 1 aja tidak boleh dihilangkan nyawa orang, apalagi sampai 6 orang, 7 orang, 1000 orang. Bahkan ajaran komunis Rusia sampai juga ke Jerman itu membunuh 135 juta orang.
pada tahun 40-an ya. Tahun 48 itu membunuh sampai 135 juta orang. Nah, ini tidak boleh. Karena itu setiap kita diwajibkan memiliki cita rasa hukum, cita rasa hak asasi manusia. Nah, itu dia hifzun nafsi ya. Memelihara jiwa disebut dengan istilah hifzun nafsi. Nafsi, nafas itu sama, artinya jiwa. Wajib kita memelihara jiwa kita, wajib juga memelihara jiwa orang lain. Jadi kalau ada yang putus cinta, ada yang pernah putus cinta? Kalau ada yang pernah patah hati, lalu dia mau bunuh diri, tidak boleh. Kenapa? Patah hati tidak boleh bunuh diri. Kenapa? Karena jiwa kita bukan milik kita. Jiwa kita adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Jadi tubuh kita, mata kita, tangan kita ini hanya pinjaman kepada Tuhan. Dan Tuhan mengamanahkan supaya tangan kita dipergunakan untuk yang baik-baik. Jadi kita harus hifzun nafsi, memelihara jiwa. Nah, yang terakhir, yang kelima, memelihara keturunan. Karena itu zina diharamkan. Zina itu merusak keturunan. Kalau kita ambil sedikit kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 5 ayat 13. Ya. Juga ayat 29. Markus pasal 5 ayat 29 ayat 13. Apa katanya? Kalaulah mata kananmu membawa kamu kepada jalan yang jahat, lebih baik ambil pedang congkel matamu. Kalau mata kirimu membawa kamu kepada kejahatan, congkellah mata kanan kirimu. Lebih baik tubuhmu itu cacat di dunia daripada tubuhmu utuh besok dicemplungkan ke dalam neraka. Nah, itu bunyinya kitab Markus pasal 5 ayat 13 dan ayat 29. Kemudian ada juga di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 29. Itu yang pasal Matius pasal 4 ayat 2 sampai ayat 29 itu antara lain bercerita tentang puasa. Karena orang berpuasa itu mengendalikan diri. Cuma Isa atau Yesus itu puasanya 40 hari, 40 malam lamanya. Nah, kalau orang Islam sekarang cuman 40 hari juga, cuman 10 harinya itu sunat, yang wajibnya cuman 30 hari. Tapi yang jelas intisarinya orang yang berpuasa itu akan memelihara akalnya, akan memelihara hartanya, memelihara hak asasi beragamanya, memelihara jiwanya, dan sekaligus akan memelihara keturunannya. Wah, agak batuk sedikit, maaf ya. Nah, jadi sekarang yang dipertanyakan, apa manfaatnya? Nah, itu Bapak seharusnya di awal tadi ini Bapak sampaikan, tapi nggak apalah di tengah. Apa manfaatnya mempelajari tentang tujuan hukum yang 5 tadi? Manfaatnya apa? Mustahil kita sudah belajar uang kuliah, sudah ikut daring seperti ini lagi, lalu nggak ada manfaatnya, ya rugi dong. Nah, besok Bapak tanyakan dalam ujian, apa manfaatnya mempelajari tentang tujuan hukum yang 5 tadi? Manfaatnya apa? Manfaat
hidup. Mantap, itu nomor satu. Nomor satu manfaatnya kita mendapatkan pedoman hidup, artinya kita mendapatkan jalan yang terang agar kita tidak tersesat. Sekalipun pernyataan ini tidak benar, ya kan? Setelah di akhirat besok ternyata ini bohong-bohongan. Beruntung nggak kita? Tetap beruntung. Kenapa? Di dunia kita sudah selamat. Akhirat kita belum tahu umpamanya. Ternyata ini dongeng. Besok di akhirat, oh tidak benar. Nah, tapi di dunia kita sudah selamat, kita tidak melanggar hukum. Jadi orang yang patuh kepada hukum itu bukan saja besok di hari akhirat dia dapat ganjaran baik, tapi di dunia ini saja dia sudah tidak mau mengganggu orang dan dia kuat memelihara dirinya sendiri. Jadi di dunia saja dia sudah beruntung. Betul, siapa? Alif Nur Lintang tadi ya. Nah, coba satu lagi yang lain. Nah, yang lain, yang selain dari Alif Nur. Apa manfaatnya mempelajari tentang tujuan hukum yang 5 ini? Manfaatnya apa? Bapak bocorkan saja ya. Manfaatnya yang nomor 2 adalah kita akan menghargai jerih payah orang untuk mendapatkan harta. Nah, itu yang hifzul mali tadi itu, memelihara harta. Nah, jadi efek positifnya kalau kita menghayati ini, kita akan menghargai harta orang lain. Jadi kalau kita meminjam Honda atau meminjam mobil orang lain, kita tidak mau melarikannya sembarangan. Kita meminjam akan kita perlakukan secara baik dan kita hati-hati. Kenapa? Karena ini milik orang lain. Kita memanfaatkannya, kita pinjam. Peliharalah sebaik-baiknya. Jadi dengan mempelajari 5 tujuan hukum ini, kita akan menghargai diri kita dan kita akan menghargai orang lain. Nah, ini manfaatnya. Yang ketiga manfaatnya bahwa kita akan tahu bahwa keuntungan orang yang mendalami nilai-nilai hukum ini bukan saja dia beruntung di dunia, tapi beruntung juga di akhir hayat nanti. Kalau di dalam ajaran Kristen itu namanya tabur tuai. Siapa yang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan juga. Kalau di dalam agama Hindu dan agama Buddha itu namanya karma, hukum karma. Siapa yang menjalani hukum dengan sebaik-baiknya dipelihara, dia akan mendapat kebaikan. Siapa yang melanggar hukum, dia akan mendapatkan kejelekan. Nah, dalam agama Hindu dan Buddha itu namanya hukum karma. Di dalam Kristen namanya hukum tabur tuai. Nah, kalau di dalam Islam itu namanya jaza. Jaza itu pembalasan. Ada balasan baik, ada balasan yang jelek. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, yang berbuat jelek akan mendapatkan perlakuan yang jelek juga, kecuali dia sudah bertobat sebelum dia mati. Nah, itu 5 tadi itu ya, 5 tentang tujuan ya. Tujuan dari hukum tadi ada 5. Di dalam bahasa Arab tujuan itu disebut dengan maqasid ya. Nah, tujuan itu dalam bahasa Arabnya disebut maqasid. Bahasa Indonesianya maksud. Yang diambil dari bahasa Arab juga. Maqasid. Sedangkan hukum tadi disebut dengan syariah. Jadi syariah itu artinya hukum. Jadi maqasid as-syariah itu artinya tujuan-tujuan hukum. Ada 5 tujuan hukum. Nah, coba cari yang 5 lagi ya. Jadi PR ya. Nah,
Oh, waktu kita tinggal sedikit lagi ya? Habis? Belum? 1 menit lagi ya. Kita dari 8.30 sampai kita kan 45 menit. Jam 8.30 sampai 9 lewat berapa? 9 lewat 15 ya, atau 21 lewat 15. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Bapak akan bercerita sedikit tentang pemeliharaan hukum ini. Nah, ingat ini cerita Bapak. Pada suatu hari ada orang kaya melaporkan orang miskin yang mencuri gandumnya di dalam gudang. Jadi orang kaya ini melapor kepada pimpinan tertinggi negara waktu itu, namanya Umar, ya. Lalu dia pergi kepada Umar. Umar waktu itu jabatannya namanya khalifah. Jadi kata orang kaya, wahai khalifah, ada tetangga saya yang miskin, dia mencuri gandum di gudang saya. Oh, panggil orang miskin itu, kata Umar. Lalu dipanggillah orang miskin itu oleh orang kaya. Berhadap-hadapanlah, orang kaya di sebelah kiri, orang miskin di sebelah kanan. Di hadapannya adalah Umar, Khalifah Umar. Kata Umar, wahai orang miskin, betul kamu mencuri gandum orang kaya ini? Iya, Khalifah. Tapi aku mencurinya itu untuk sekedar makan, itu saja. Begini, kata Umar, tahukah kamu bahwa dalam hukum kita sekarang ini, siapa yang mencuri harus dipotong tangannya dalam hukum kita? Tahu atau tidak? Tahu, wahai Khalifah. Aku tahu yang mencuri harus dipotong tangannya. Nah, sekarang mengapa kamu curi? Padahal kamu tahu bahwa yang mencuri itu tangannya akan dipotong. Sekarang kenapa kamu mencuri? Iya, aku tahu. Aku mencuri sekarang ini karena orang kaya ini aku mau minjam gandum, dia tidak beri. Saya mau berutang, dia tidak kasih. Kemudian saya mau bekerja di ladangnya agar mendapatkan gandum, juga dia tidak mau. Terpaksalah satu-satunya jalan saya curi. Wah, merahlah wajah Khalifah Umar waktu itu. Apa kata Khalifah Umar terhadap orang kaya? Hei orang kaya, ini orang miskin ini mencuri gara-gara kamu tidak bayar zakat kepadanya, tidak sedekah kepadanya, tidak mau beri berhutang, tidak mau meminjam, lalu dia curi. Gara-gara kamulah dia menjadi mencuri. Nah, sekarang wahai orang kaya, bukanlah tangan pencuri yang akan saya potong. Yang akan saya potong justru tangan kamu, wahai orang kaya. Tapi bukan sekarang saya potong. Nanti kalau kamu tidak mampu mendidik orang miskin tetanggamu ini. Kalau besok dia masih mencuri juga, tangan orang kaya yang akan aku potong, bukan tangan orang miskin ini. Kenapa? Karena kamu tak berikan zakat kepadanya, tidak ada infak, tidak ada sedekah, tidak mau meminjamkan, dan tidak memberi modal, dan tidak memberikan keterampilan kepada tetanggamu yang miskin itu. Karena itu tangan kamulah yang akan kupotong. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan antara maaf ya, minum dulu. Terjadi kesepakatan antara orang miskin dengan orang kaya tadi. Apa kata orang kaya itu? Wahai kamu orang miskin, kamu sekarang aku berikan modal untuk menanam gandum di kebun saya. Hasilnya kamu ambil sendiri dan kamu jangan mencuri lagi. Nah, diberikan modal, diberikan juga keterampilan bagaimana menanam gandum yang baik. Nah, akhirnya yang miskin tadi
dia bisa membeli tanah sedikit dan dia mendapatkan modal. Bahkan tahun depan itu dia pula lah yang berzakat. Dia bisa bersedekah. Nah, besok dia datang lagi kepada Umar bin Khattab. Kepada Umar, kata Umar, "Mengapa kamu sekarang sudah baik-baik? Ada apa rahasianya?" Orang kaya ini, kata orang miskin itu, mengajarkan saya bagaimana menanam gandum yang baik, dan saya dipinjamkan sawah atau ladang gandum. Semenjak itu saya mampu beli tanah dan mampu mandiri. Sekarang malah saya bisa berzakat. Nah, tapi orang lain yang bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, bukankah ada di dalam kitab suci dikatakan pencuri itu dipotong tangannya? Sekarang kamu tidak memotong tangannya, malah orang kaya yang akan dipotong tangannya. Apa sebabnya demikian? Berarti engkau tidak melaksanakan hukum dari kitab suci, padahal engkau khalifah." Apa jawab Umar tadi? Bahwa tujuan hukum itu ada 5. Jadi soal memotong tangan itu hanya merupakan ketentuan umum, tapi intinya adalah hifzun nafsi, memelihara jiwa. Kemudian hifzul akal, memelihara akal. Kemudian hifzuddin, memelihara hak asasi beragama. Nah, jadi dengan orang ini dibantu dia modal, diberikan dia zakat, infak, sedekah. Dengan demikian orang ini tangannya tidak terpotong dan dia bisa mencari modal dan dia berusaha. Jadi potong tangan itu bukan tujuan. Potong tangan itu hanya sebagai gertak saja dan hanya sebagai untuk menakut-nakuti. Bagaimana kalau orang itu tidak takut? Sudah ditakut-takuti, tidak juga takut. Nah, nanti akan ada diperiksa jiwa orang ini normal atau tidak, sehat atau tidak, akalnya sehat atau tidak. Kalau dia sehat akalnya, mustahil dia tidak takut dengan ancaman itu. Nah, ternyata orang yang normal takut dengan ancaman itu. Semenjak itulah orang yang mencuri itu diperiksa, tidak langsung dipotong tangannya. Sampai hari ini hampir tidak ada orang yang dipotong tangannya, baik di Arab Saudi, di Kuwait maupun di Indonesia yang mayoritas penduduknya 90% muslim. Berdasar kitab sucinya tangannya harus dipotong, tapi tidak ada yang dipotong tangannya pada hari ini. Kenapa? Karena pemotongan tangan itu bukanlah tujuan. Itu hanya merupakan bukan gertak ya, tapi merupakan memberikan ancaman supaya dia takut untuk melaksanakan mencuri. Yang intinya bagaimana harta orang tadi terpelihara, harta orang itu tidak dicuri. Namanya hifzul mal. Jadi ditanyakan orang lagi kepada Umar bin Khattab, jadi kalau mencuri, tangan orang yang mencuri tangannya harus dipotong. Tujuannya apa? Tujuannya disebutkan yang mencuri dipotong tangannya supaya tidak ada tangan orang yang dipotong. Nah, itu tujuannya. Walaupun disebut di situ tangannya harus dipotong, tapi isinya di dalam secara formal disebut dipotong, tapi intinya ialah supaya tidak ada satupun tangan manusia yang dipotong. Kenapa? Karena dia takut, disebut potong tangan itu dia takut, sehingga tidak ada lagi orang yang mencuri. Bagaimana kalau mencurinya itu hanya untuk makan? Nah, hanya mencuri untuk makan tidak termasuk persyaratan dipotong tangan itu. Dipotong tangan itu persyaratannya, pertama dia sudah tahu, yang kedua di tempat yang tersembunyi, terkunci. Jadi kalau dia ngambil di tempat yang tidak terkunci, di tepi jalan sembarangan saja, itu tidak dipotong tangannya. Nah, kalau betul-betul dia mencuri, harus dipotong juga tangannya. Sampai Nabi Muhammad pernah datang orang kepadanya, anak gubernur mencuri, namanya Fatimah. Lalu orang menyogok, coba ingin menyogok Nabi Muhammad dengan emas agar anak gubernur itu jangan dipotong tangannya. Apa kata Nabi Muhammad? Hei
Saudara-saudara sekalian, jangankan Fatimah anak gubernur, Fatimah anak kandungku itu sendiri, seandainya dia mencuri lengkap dengan syarat-syaratnya, akan kupotong juga tangannya. Jangan gara-gara dia anak orang besar hukum tidak diberlakukan, sedangkan kepada rakyat kecil hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Janganlah demikian, kata Nabi Muhammad. Nah, itulah yang dipegang oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau kita mempelajari tujuan dari hukum tadi, kita tidak terikat lagi dengan kata-kata letterless. Potong tangan itu tidak terlalu letterless memegang kata-kata itu, tapi isinya kenapa orang itu diancam dengan hukuman potong tangan, supaya saudara-saudaranya, orang-orang kaya di sekelilingnya mau mengajar dia, memberi modal dia agar tangannya tidak terpotong. Jadi tujuan ayat surat Al-Maidah ayat 38 yang menyatakan pencuri laki-laki, pencuri perempuan harus dipotong tangannya, tujuannya supaya tidak ada tangan yang terpotong sampai hari ini. Jadi sifatnya hanya memberikan rasa takut agar orang itu jangan mencuri. Nah, itulah tadi Bapak sebutkan tadi ayat yang menyatakan hukuman potong tangan itu adalah surat Al-Maidah ayat 38. Nah, sekarang PR ya. PR. Sebelum Bapak simpulkan, PR yang akan dibuat. Yang pertama, cari 5 lagi. Tadi 5 tujuan hukum. Nah, ya, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara hak asasi beragama. Nah, yang 5 tadi memelihara jiwa ya. Tambah 5 lagi. Lihat di internet apa dia tujuan hukum itu yang 5 lagi. Karena ada 10. Kalau yang 5 tadi baru pendapat As-Satibi namanya, hasil rumusan oleh As-Satibi. Ada 5 lagi yang dirumuskan oleh orang lain, tujuan hukum. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini baik laki-laki maupun perempuan, apa hukumnya rokok dan narkoba menurut agama, ya, baik itu agama Kristen maupun agama Islam. Menurut agama, hukum agama, apa hukumnya narkoba dan rokok? Nah, Bapak bocorkan kira-kira 3, cari 7 lagi ya. Ya. Jadi kalau menurut agama, terutama agama Islam, rokok itu diharamkan dengan 10 alasan, ya. Rokok itu diharamkan dengan 10 alasan. Pertama, karena mubazir. Nah, merokok itu adalah mubazir. Setiap perbuatan mubazir hukumnya haram. Disebutkan di dalam surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17 ayat 32 yang dikatakannya sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara setan. Nah, orang-orang yang mubazir itu saudara setan. Itu yang pertama. Yang kedua, rokok itu diharamkan, dilarang. Tapi 2 nih ya, rokok dan narkoba, ya, itu sama. Walaupun narkoba itu agak berat, rokok agak ringan, tapi sama-sama dilarang, ya. Rokok dan narkoba dilarang. Yang kedua adalah karena merusak. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Katanya, janganlah kamu melalui tanganmu sendiri menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Bapak ulangi lagi, janganlah melalui tanganmu sendiri
menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya wala tulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah melalui tanganmu sendiri kamu membinasakan dirimu sendiri. Nah, itu yang kedua ya. Kena merusak. Rokok dan narkoba hukumnya haram karena dia merusak. Yang ketiga, rokok dan narkoba itu diharamkan karena merupakan bunuh diri secara perlahan-lahan. Ya. Merupakan bunuh diri secara perlahan-lahan. Disebutkan di dalam surat An-Nisa. Surah An-Nisa itu surat yang keempat, ayat 29, yang artinya janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ya. Surat An-Nisa ayat 29. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Kalau dalam bahasa Arabnya bunyinya wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. Jangan sekali-kali kamu membunuh dirimu sendiri. Nah, udah 3 tuh ya. 3 alasan kenapa rokok dan narkoba diharamkan. Pertama, kena mubazir. Yang kedua, kena merusak. Yang ketiga, karena bunuh diri. Usaha bunuh diri secara perlahan-lahan. Yang keempat, berarti cari 5 lagi kalian ya. Yang keempat, kena rokok dan narkoba tidak pernah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu, orang-orang saleh terdahulu tidak pernah ada yang merokok dan narkoba. Nah, karena itu tinggalkanlah perbuatan yang seperti itu. Terakhir, yang kelima, karena rokok dan narkoba, karena rokok dan narkoba adalah merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, ya. Jadi rokok dan narkoba itu kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga orang yang mengkonsumsinya menjadi lemah. Ya. Rokok dan narkoba yang kelima, terakhir, siapa yang merokok dan narkoba itu kejahatan terhadap kemanusiaan, orang yang mengkonsumsinya menjadi lemah. Firman Tuhan di dalam surat An-Nisa ayat 11 ya. Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya hendaklah kamu merasa cemas. Hendaklah kamu merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah. Ya. Hendaklah kamu merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, itu 5 alasan. Kalian cari 5 lagi bahwa menurut agama itu rokok dan narkoba itu dilarang. Dilarang itu dalam bahasa Arab disebut dengan haram, ya. Kalau dibenci disebut makruh. Kalau dilarang total dinamakan haram. Kalau boleh saja dilarang, boleh tidak, itu namanya mubah. Nah, sekarang rokok dan narkoba dia bukan makruh, dia bukan mubah, tapi jatuhnya kepada haram. Dia membuat generasi menjadi lemah berdasarkan surat An-Nisa
ayat 11. Apa bunyinya tadi? Hendaklah kamu merasa cemas. Hendak kamu merasa cemas seandainya meninggalkan. Nah itu dia. Dengan komputer dengan mudah melacak ayatnya ya. Nah demikianlah dahulu. Ada tugas 2 tadi itu. Sekarang Bapak simpulkan. Ya betul. Nah itu apa hukumnya narkoba. Ya, ini ada apa ini? Update no. Lanjut. Ya. Hilang lagi. Udah? Connecting. Ya, terhubung lagi. Feby Anggriana. Oh ya. Togos. Ya. Waktu kita masih 4 menit lagi ya. Oke. Ali Kayana Sution. Nah, 4 menit ini dapat Bapak simpulkan. Kesimpulannya, hukum apapun di dunia ini, baik hukum agama, baik itu hukum adat, baik itu hukum negara, semuanya disimpulkan ya. Hukum adat, hukum negara, hukum agama, semuanya kesimpulannya bagaimana manusia terpelihara hak asasinya beragama. Bagaimana terpelihara jiwanya tidak boleh disakiti. Bagaimana terpelihara hartanya jangan sampai dicuri. Dan dipelihara keturunannya jangan sampai dinodai. Dan kemudian sekarang ini banyaknya pengaruh narkoba, minuman keras, pengaruh rokok. Bapak mengharapkan mahasiswa Bapak yang sudah terlanjur merokok supaya berhenti merokok. Nah, ya.